Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 7 Maret, ini adalah bagian pendalaman dari pelajaran aturan main. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Anda silakan membaca tulisan Ellen G. White, The Power of Satan, dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 341 sampai 347. Dan berikut ini adalah kutipan dari halaman 341. Manusia yang jatuh adalah tawanan sah iblis. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa musuh besarnya. Manusia secara alami cenderung mengikuti saran-saran iblis, dan ia tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan, kecuali Kristus, Sang Penaluk yang perkasa, berdiam di dalam diri manusia, membimbing keinginannya, dan memberinya kekuatan. Hanya Allah yang mampu membatasi kekuatan iblis. Iblis berjalan ke sana kemari di bumi dan berkeliling di dalamnya. Dia tidak mengalihkan perhatiannya sedetik pun karena takut kehilangan kesempatan untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Penting bagi umat Allah untuk memahami hal ini, agar mereka dapat lolos dari jerat iblis. Iblis sedang mempersiapkan penipuannya, agar dalam usahanya yang terakhir melawan umat Allah, mereka tidak dapat mengenali bahwa iblislah itu. 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sementara beberapa jiwa yang tertipu menyatakan bahwa iblis tidak ada, si iblis menawan jiwa ini dan bekerja keras melalui mereka. Iblis mengetahui lebih baik daripada umat Allah mengenai kuasa yang dapat mereka miliki atas dirinya ketika kekuatan mereka ada di dalam Kristus. Ketika mereka, yaitu umat Allah, dengan rendah hati memohon pertolongan kepada Sang Penakluk yang perkasa, orang yang paling lemah yang percaya pada kebenaran dan dengan teguh bersandar pada Kristus dapat berhasil mengusir iblis dan seluruh pasukannya. Iblis terlalu licik untuk menunjukkan godaannya secara terbuka dan berani. Karena pada saat itulah energi dari orang Kristen yang sedang mengantuk akan bangkit dan dia akan bergantung pada penyelamat yang kuat dan perkasa. Namun iblis datang tanpa disadari dan bekerja secara terselubung melalui anak-anak durhaka yang mengaku saleh. Berikut ini hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tawanan iblis yang sah? Apakah itu berarti iblis dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap manusia? Jika tidak, mengapa? Diskusikan bahwa hal ini berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai aturan main dalam pertentangan kosmis. Yang kedua, mengapa Allah memberi iblis wilayah kekuasaan dalam pertentangan kosmis, meskipun hanya sementara? Diskusikan bahwa ini adalah Allah berupaya menjawab tuduhan iblis. Yang ketiga, bagaimanakah tanggapan kita terhadap orang-orang, bahkan termasuk orang Kristen, yang menyangkal keberadaan iblis sebagai makhluk yang nyata dan berpribadi? Diskusikan bahwa meskipun kita tidak dapat membuktikan keberadaan iblis, ada bukti yang dapat dikumpulkan untuk membantu seseorang yang begitu tertipu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan
perbuatan-perbuatan iblis itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yakobus pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.